Recording in progress. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma zidna ilman ya Rahman ya Rahim. Allahumma zidna ilman taziduna bihi minka qurbatan wa mahabbatan ya Rahman ya Rahim. Baiklah, kita sudah memasuki pertemuan kelima ya, mengenai teologi rasional Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, pengantar ke teologi rasional Imam Al-Ghazali. Di pekan lalu kita sudah membahas tiga sifat tiga sifat Tuhan, yaitu sifat maha hidup, kemudian sifat maha tahu, kemudian sifat kehendak, kemudian sifat kuasa. Kita bahas 4 ya. Sebentar. Ya, ini dia yang kita bahas kemarin, bahwa pertama, kalau sekali lagi urutan, kalau dari yang paling dalam bisa dibilang ya, maha tahu, kemudian maha hidup, kemudian maha tahu, baru kemudian maha berkehendak, kemudian maha kuasa. Maha hidup, hidup itu sendiri kalau di dalam Al-Maqsadul Asna oleh Imam Al-Ghazali didefinisikan, dijelaskan sebagai apa? Ad-Darrahul Fa'al. Dia yang maha mengetahui, dan dia juga maha aktif. Nah, kemudian jadi maha tahu itu, maha hidup itu adalah syarat agar sesuatu, agar apapun nantinya ya, dia bisa mengetahui dan dia juga bisa berkehendak dan berkuasa. Hidup adalah syarat aktivitas secara umum, syarat persepsi dan syarat aktivitas secara umum. Baru kemudian dia maha tahu. Nah, kalau hidup itu hidup itu tidak transitif ya, artinya dia tidak ada objeknya. Nah, sedangkan pengetahuan itu ada objeknya. Apa objeknya? Yaitu segala yang ada. Tuhan maha tahu, artinya apa? Artinya dia mengetahui segala yang bukan hanya segala yang ada ya, bahkan juga segala yang tidak ada. Dengan kalau dalam istilah yang lebih teknis, Tuhan mengetahui segala yang niscaya, segala yang mustahil, dan segala yang mungkin. Kalau bahasa Al-Quran, la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah, tidak terpisah atau tidak gaib ya, tidak hilang dari pengetahuan Tuhan itu satu zarrah pun. Kalau dipahami dalam arti teknis tadi ya, bahkan termasuk satu zarrah kemustahilan pun tidak gitu. Kemustahilan terkecil, kemustahilan terbesar, kemungkinan terkecil, kemungkinan terbesar, segala yang mungkin Tuhan ketahui. Nah, tetapi jelas tidak semua ya yang Tuhan ketahui itu bisa itu terrealisasi. Dengan kata lain, hanya sebagian dari yang Tuhan ketahui itu terrealisasi, menjadi nyata. Nah, yang mana yang terrealisasi, yang kemudian menjadi nyata, yang kemudian menjadi ada, nah itu kemungkinan yang Tuhan kehendaki, ya, kemungkinan yang Tuhan pilih, yang Tuhan tentukan, yang Tuhan spesifikasi, untuk untuk menjadi ada. Nah, itu adalah fungsi dari fungsi dari sifat kehendak, yaitu menentukan satu dari sekian juta ya, dari sekian miliar kemungkinan katakanlah, yang mana yang akan ada. Nah, itulah sekali lagi fungsi kehendak, menentukan. Nah, sedangkan sifat kuasa, maha kuasa itu fungsinya adalah mengeksekusi. Ya, dia mengeksekusi satu kemungkinan yang telah ditentukan, yang telah dispesifikasi oleh kehendak. Nah, kuasa itu adakan dari yang sebelumnya tiada, kemudian menjadi ada. Nah, jadi urutannya begitu.
Kalau urutan dari segi secara epistemologis ya, maksudnya dari perspektif kita sebagai manusia, kita itu tahunya ya pertama alam terlebih dahulu. Nah, baru kemudian dengan adanya alam kita menarik kesimpulan, oh Tuhan Maha Kuasa menentukan alam yang sedemikian tertata. Nah, Tuhan Maha Kuasa berarti Dia Maha berkehendak. Karena penataan ini sedemikian rupa, tidak random, tidak chaos. Nah, dari fakta bahwa Tuhan Maha berkehendak, kemudian kita tarik lagi, makin dalam lagi, oh Tuhan Maha tahu. Karena tidak mungkin Tuhan menghendaki apa yang Dia tidak ketahui. Kehendak itu, dan malah kehendak itu juga hanya bisa bekerja, katakanlah ya, hanya bisa berfungsi jika hanya bisa berfungsi setelah pengetahuan. Dia bekerja setelah, dalam satu arti ya, bekerja setelah pengetahuan. Ini urutan-urutan logisnya. Nah, karena Tuhan Maha tahu dan Maha berkehendak dan Maha kuasa, nah tidak mungkin sesuatu punya sifat-sifat demikian ini jika dia tidak Maha hidup. Nah, maka kali lagi ini dari urutan kita ya, kita tahu alam teratur, alam sedemikian kokoh, dari situ kita simpulkan Tuhan Maha Kuasa. Kemudian dari Maha Kuasanya Tuhan kita tentukan bahwa Dia Maha berkehendak. Dari Maha berkehendak itu kemudian kita perdalam lagi bahwa Tuhan Maha tahu. Nah, dari semua itu kemudian kita simpulkan bahwa Tuhan Maha hidup. Oke enggak? Nah, jadi dalam satu arti sifat Maha hidup itu justru sifat yang lebih dalam lagi. Ya, dalam. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas ini dia ya, Tuhan Maha mendengar, melihat, dan berbicara. Mungkin lebih tepat lagi sebenarnya Tuhan punya sifat pendengaran, punya sifat penglihatan, dan punya sifat kalam. Karena kayaknya kalau mendengar, melihat, berbicara itu kayak sifat af'al ya. Padahal ini yang mau ditekankan kali ini adalah sifat makna. Ya, sifat makna. Ya, ini yang akan kita bahas. Kemudian satu lagi nanti karakterisasi ya, atau hukum-hukum kalau bahasa Imam Al-Ghazali di dalam Al-Iqtisad, hukum-hukum mengenai sifat-sifat makna. Nah, sifat makna itu ya tadi mulai dari sifat Maha hidup, Maha tahu, Maha berkehendak, Maha kuasa, kemudian punya pendengaran, punya penglihatan, dan punya sifat kalam, itu semuanya namanya sifat makna. Nah, kita kan kecil ya, hafalan kan wujud, qidam, baqa, ya kan? Wujud sifat nafsiyah. Kemudian qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, kemudian wahdaniyat. Nah, itu namanya sifat salbiyah, sifat negasi. Karena di situ kita menegasikan dari diri Tuhan apa yang bukan atau apa yang tidak Dia punyai. Dengan sifat qidam kita menegasikan permulaan dari Tuhan, dengan sifat baqa kita menegasikan akhir dari Tuhan, Tuhan tidak punya akhir, Tuhan tidak berakhir. Kemudian dengan sifat mukhalafatul hawadisi kita menegasikan keserupaan dari Tuhan. Kemudian qiyamuhu binafsihi, dengan qiyamuhu binafsihi kita menegasikan apa? Ketergantungan Tuhan kepada yang lain. Kemudian dengan sifat wahdaniyat kita menegasikan apa? Menegasikan kesamaan, atau lebih tepat lagi menegasikan persekutuan. Kita menegasikan kejamakan. Nah, lebih tepat lagi kita menegasikan kejamakan dari Tuhan. Nah, sedangkan sekarang ini mulai pekan lalu saat kita membahas sifat hayat itu kita sedang membahas sifat makna. Jadi mulai dari kalau di yang kita hafal ya sejak kecil itu mulainya dari kudrah dulu. Kudrat, iradat, ilmu, kemudian hayat, kemudian sama, basar, kalam. Oke. Sama, basar, kalam. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah sama, basar, dan kalam. Oke. Dalil naklinya saya kira cukup jelas ya. Nah, ini dia. Dalam surat Asy-Syura Tuhan Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun serupa dengannya
dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Wa huwas samiul basir. Bahwa kemudian di situ pakai as-sami' lagi ya, pakai al yang apa ya? Mungkin dari istighraq ya. Apapun. Kemudian dalil yang kedua, dalil naklinya kalau dalam Quran kata-kata Nabi Ibrahim sebagaimana diceritakan di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam surat Maryam, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Mengapa kamu menyembah apa yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Nah, jadi yang Tuhan yang disembah itu adalah yang mendengar, yang melihat, yang dapat menolong. Oke. Nah, kemudian firman yang lain, ini semacam konfirmasi ya, konfirmasi Allah terhadap Nabi Ibrahim, dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Wa tilka hujjatuna atainaha ala Ibrahim atainaha Ibrahim ala qaumihi kalau nggak salah ya. Hafalannya gimana? Oke. Tentu ini nanti yang akan jadi penekanannya Blaise Pascal ya, seorang filsuf dari Prancis. Blaise Pascal bakal bilang ada perbedaan antara Tuhan para filsuf dan Tuhan para nabi. Tuhannya para filsuf itu abstrak. Tuhannya para filsuf kelihatan, kalau di Ibn Sina saja sudah cukup kelihatan ya, apalagi di filsuf yang lain. Kecuali nanti yang ada unsur mistiknya itu agak beda. Nah, tapi Tuhan para filsuf secara umum yang rasional ya, Tuhan mereka itu agak jauh dari manusia, agak jauh dari makhluk. Ya, karena Tuhan tidak secara langsung berinteraksi katakanlah dengan makhluknya. Kalau di dalam sistemnya Ibn Sina, Tuhan dia beremanasi, kemudian bentuk yang teremanasikan pertama kali adalah akal pertama, kemudian akal pertama berkontemplasi mengenai Tuhan, berkontemplasi bahwa dirinya diadakan oleh Tuhan, kemudian berkontemplasi juga bahwa dirinya pada dirinya sendiri adalah mungkin. Dari situ muncul akal kedua, muncul kemudian planet, muncul kemudian the soul of the sphere, nafsul falak atau apalah macam-macam ya. Nah, tapi intinya setelah Tuhan itu ada 10 akal. Nah, baru akal ke-10 itu yang menciptakan manusia dan menciptakan dunia yang kita huni ini. Nah, jadi Tuhan tidak secara langsung terlibat. Kalau bahasanya Blaise Pascal, Tuhannya para filsuf bukanlah Tuhan yang mendengar doa-doa. Bukanlah Tuhan yang terlibat langsung dengan penderitaan manusia, kira-kira gitu. Nah, Tuhan para nabi berbeda. Tuhan para nabi itu personal banget. Ya, secara umum personal banget. Dia Tuhan yang mendengar, jelas di perkataan Nabi Ibrahim ini kan, lima ta'budu ma la yasma', mengapa kamu mendengar mengapa kamu tidak menyembah mengapa kamu menyembah apa yang tidak mendengar, tidak melihat. Okay. Nah, ya sebenarnya memang ya di Ibnu Sina dibilang juga sih bahwa Tuhan itu mengetahui yang partikular tapi dengan cara yang universal. Nah, itu yang bikin ruwet gitu. Itu yang bikin ruwet bagi para teolog itu kok kayak nggak masuk akal. Tapi apapun itu mungkin pembahasan lain ya. Nah, beda dengan para teolog seperti Imam Ghazali juga, Tuhan mengetahui yang partikular, tapi caranya bagaimana? Nah, itu kita nggak tahu. Oke, yang pasti bahwa Tuhan mengetahui segalanya, Dia mendengar segalanya, Dia melihat segalanya. Nah, tapi bagaimananya, nah kita nggak tahu. Oke. Nah, baiklah. Kemudian itu dalil nakli, dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil naklinya, dalil aklinya. Pendengaran dan penglihatan adalah kesempurnaan, dan ciptaan punya kesempurnaan ini. Nah, ini kita tahu dari mana? Dari pengalaman. Oke. Ciptaan atau makhluk hidup, nah, kita tahu ya, kita bilang, oh ini lebih
yang punya penglihatan dan yang punya pendengaran kita bilang ini lebih sempurna daripada yang tidak punya. Tidak pada binatang-binatang yang kurang kompleks misalnya, penglihatannya kelelawar misalnya itu kan lemah ya, dia punya penglihatan tapi lemah. Nah, masih lebih kuat manusia misalnya, dan seterusnya. Nah, tapi intinya punya pendengaran dan penglihatan itu adalah apa? Kesempurnaan. Nah, ciptaan punya kesempurnaan ini tentu sekali lagi dalam bentuk yang berapa? Berderajat-derajat, yang berbeda-beda tingkat-tingkatnya. Maka penciptanya ya pasti juga mempunyai pendengaran dan penglihatan. Nah, sebenarnya pendengaran itu apa sih kalau demikian? Kemudian kan dibilang ya, Tuhan maha mendengar tapi tidak melalui telinga dan maha melihat tidak melalui mata. Nah, sebenarnya lalu apa arti pendengaran dan penglihatan kalau tidak melalui organ-organ tubuh itu? Ya, pendengaran dalam hal ini diartikan sebagai sifat yang dengannya apa yang bisa didengar ya menjadi terdengar, atau apa yang bisa didengar menjadi tersingkap. Sifatun biha tangkashiful masmu'at. Nah, kalau di mana di dalam ithaf ya, di dalam ithaf Sadatil Muttaqin, apa Imam Zabidi bilang ibarah anis sifati allati yang kashifu biha kamalu nu'util mubsarat. Sifat penglihatan itu adalah sifat yang dengannya segala kesempurnaan sifat-sifat objek-objek yang bisa dilihat menjadi tersingkap. Dengan kata lainnya, yaitu tadi sudah ya, sifat yang dengannya objek yang bisa terlihat menjadi tersingkap bagi Tuhan. Oke. Jadi apa yang bisa terlihat kemudian menjadi tersingkap bagi Tuhan, itu namanya definisi atau ta'rif dari sifat al-basar. Sedangkan kalau ta'rif dari sifat sama ya tinggal mengganti al-mubsarat, objek penglihatan menjadi objek pendengaran, gitu saja. Okay. Nah, yang kita lihat apa? Yang kita lihat ya bentuk, kemudian warna, kemudian apalagi kira-kira simetri atau tidak simetri gitu ya. Ya secara umum bentuk ya, bentuk dan warna secara umum. Nah, itu adalah objek-objek penglihatan. Nah, kalau masalah halus atau tidak, dingin atau tidak, nah itu kan objek ini kan, objek indera yang lain. Tapi objek penglihatan ya warna, ya bentuk, dan seterusnya. Nah, itu semuanya tersingkap bagi Tuhan. Tersingkap melalui apa? Ya melalui sifat penglihatan ini. Nah, gitu. Kemudian, ya, gitu. Tapi mengenai yang pasti kemudian sifat-sifatnya ini dikarakterisasi, maksudnya dijelaskan bahwa sifat-sifat ini tidak melalui telinga, tidak melalui mata. Tapi mengenai bagaimananya, nah di sini ini kita hanya bisa bilang negatif demikian saja. Mengenai bagaimananya, nah itu kita nggak tahu. Dan para teolog dalam hal ini ya pastilah ya, mereka ya pastilah rendah hati dalam masalah ini. Bagaimanapun saat membahas sifat-sifat Tuhan semacam ini, ya para teolog dengan kemampuan rasionalnya ya pasti tahu diri, katakanlah tahu batas. Makanya kalau lagi-lagi kalau mengutip Ithaf Sadatil Muttaqin ini, kata Imam Zabidi itu mengutip sebagian al-muhaqqiqin, li'anna kun hazatihi wa sifatihi mahjubun anil akli. Kita itu tidak bisa tahu esensi atau inti ya, esensi dari diri Tuhan dan sifat-sifatnya. Oke. Nah, ini namanya bernalar tetapi tetap dalam kerangka iman. Kita tidak memaksakan diri dan kita tidak sok, katakanlah ya, kita tidak bahwa Tuhan harus kita ketahui sebagaimana kita bisa mengetahui realitas subatomik sampai sedemikian gitu, mau kita ini ke lab, enggak. Kita di sini berhadapan dengan misteri. Ya, kita di sini berhadapan dengan misteri. Misteri yang mau tidak mau kita mesti terima ya. Yang mau tidak mau kita mesti terima dan kita mesti hidup dengan misteri itu. Ya.
Ada pembedaan yang ditarik, ya sebenarnya ini udah secara makna ini klasik, tapi dalam filsafat agak rumusannya dirumuskan dengan lebih jelas kira-kira ya, oleh filsuf namanya Rahmanirrahim, aku lupa ya, filsuf Prancis abad 20 ini. Dia Gabriel Marcel. Gabriel Marcel. Dia menulis, dia menggariskan pembedaan antara problem dan misteri. Ya, kalau nggak salah antara problem dan misteri. Problem itu bisa diselesaikan. Misteri tidak. Itu adalah pertanyaan yang kita harus terima dan kita harus hidup dengan kenyataan itu. Mau tidak mau orang sekuler, mau orang apapun tetap pasti berhadapan dengan misteri. Misteri ini bukan kayak film misteri apa ya, bukan ya. bukan misteri itu. Ini kalau di bahasa lebih tepat lagi ya, kalau dibawa ke ranah mistik, mistik itu harfiahnya ya misteri. Dari kata mistik itu dari kata mistere ya, kalau nggak salah ya. Artinya ya misteri. Jadi mistisism itu sebenarnya adalah apa? Laku hidup mazhab yang menekankan misteri. Nah, misteri apa ya? Satu misteri dalam diri dan kemudian juga misteri Tuhan. Dalam Islam kan juga terlihat ya, dalam Syekh Abdul Qadir ada apa, beliau nulis Sirrul Asrar, the secret of the secrets dan seterusnya. Yaitu misteri. Ya. Kita dalam satu arti bisa mengetahuinya, tetapi pengetahuan kita ada batasnya. Nah, kemudian meneruskan kutipan dari Imam Az-Zabidi, wa ala taqdirit tawassuli ila syai'in min ma'rifatid dzat fahuwa dzauqiyun la yumkinu ta'biru anhu. Dan kalaupun diandaikan bahwa kita bisa mengetahui secuil ma'rifati syai'in, mengenal secuil saja dari diri Tuhan, pengetahuan itu pastilah melalui dzauq, pastilah melalui rasa. Nah, ini batasan antara teologi rasional dan teologi mistik. Ya. Antara rational theology and mystical theology. Dalam Imam Ghazali dua-duanya hadir. Ya. Dua-duanya hadir. Nah, ini hanya sekedar menjelaskan bukan jangan tanya ya. Ini bukan soal boleh atau tidak boleh nanya, bukan. Karena seberapa jauh pun kita nanya, tetap kita nggak bakal dapat jawaban. Kira-kira gitu. Yang kita tahu, sebagaimana berdasarkan ya pertama dalil akli tadi, dalil dari Tuhan tadi, kemudian juga berdasarkan dalil akli ini, dalil rasional ini, bahwa melihat pendengaran dan penglihatan itu adalah kesempurnaan, tetapi bagaimananya, nah itu kita nggak tahu. Pendengaran dan penglihatan sebagaimana yang kita alami, ya itu adalah pendengaran penglihatan yang khusus untuk manusia. Oke, sebagaimana yang kita alami yaitu khusus untuk manusia. Nah, ada yang bilang bahkan kesamaan dalam hal ini, maksudnya apa kesamaan? Kita yang mendengar, Tuhan juga mendengar manusia, ya kita melihat, Tuhan juga melihat, itu hanya sekedar sama dalam apa? Sama dalam nama. Oke, sama dalam nama, tapi jauh bedanya, atau bahkan tidak sama dalam apa? Dalam realitasnya, dalam kenyataannya. Nah, kalau dalil yang sama ini, kalau ini kan berdasarkan ini ya, dalam satu arti ya, berdasarkan qiyas aula mungkin bisa dibilang. Kalau di dalam di dalam usul fikih itu, jadi kita mengobservasi di sekitar kita, kita mengalami ya, mengalami diri kita sendiri, kita mendengar, kita melihat. Kemudian kita mengalami ya manusia lain juga, oh dia juga mendengar, dia melihat gitu ya. Kemudian binatang-binatang lain, oh, dia mendengar juga, melihat juga. Nah, dari situ kemudian kita sembuhkan, oh ciptaan itu punya kesempurnaan yang berupa apa? Pendengaran dan penglihatan. Nah, kalau ciptaan saja punya, lah ya masa penciptanya nggak punya. Oke? Nah, itu namanya qiyas apa? Kalau di usul fikih namanya qiyas aula. Oke? Tapi ya bisa juga kalau kalian gak ada kerjaan, coba dirumuskan dalam silogisme apa?
dalam silogisme kategoris bentuk pertama, Tuhan adalah diri yang hidup dan sempurna. Nah, semua diri ya, semua diri yang hidup dan sempurna ya pasti mendengar dan melihat. Nah, Tuhan ya pasti mendengar dan melihat. Nah, sifat kesempurnaan ini memang tidak didiskusikan secara khusus ya di dalam di dalam teologi di dalam teologi formal katakanlah Asy'ariyah, hanya disinggung saat membahas sifat-sifat saja. Nah, beda kalau di dalam Al-Maqsadul Asna saja Imam Ghazali sudah mulai bahas secara umum sifat-sifat itu nanti bisa dibedakan pada sifatul jalal dan sifatul jamal, dan kedua-duanya adalah namanya sifatul kamal. Jadi kesempurnaan itu ada, kamal itu ada yang jalali dan ada juga yang jamali. Kesempurnaan itu ada yang kesempurnaan berupa keagungan, ada juga kesempurnaan berupa keindahan. Oke enggak? Nah, itu namanya kesempurnaan. Oke, tapi kalau di sini hanya disebut demikian saja, tapi tidak dijadikan struktur yang bagaimana gitu ya, tidak dibahas. Tuh, ya, ya intinya tidak se-eksplisit ya di dalam Al-Maqsadul Asna dan juga di dalam tasawuf. Ya. Nah, itu mengenai sifat mendengar dan melihat. Kemudian sekarang mengenai sifat kalam. Berbicara. Dalil naklinya adalah ayat dalam surat An-Nisa ini ya, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung, takliman. Takliman ya sebenarnya masdar ya, maf'ul mutlak dari kallama yukallimu. Mungkin di dalam tafsir yang dimaksudkan kalau kallama itu artinya berbicara secara langsung gitu. Oke, ini dalil naklinya. Dan ya kalau ya banyak ya dalil naklinya ya, termasuk qaul itu kan juga termasuk kalam ya. Innama qauluhu atau innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Nah, itu juga dalil bahwa Tuhan berfirman kun. Kemudian ya banyak ya dalil naklinya banyak. Ciptaan juga secara umum disebut apa? Disebut kalimat. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Oke. Ciptaan secara umum juga disebut kalimat. Kemudian itu dalil dalil naklinya. Nah, sekarang ada beberapa pokok ya di dalam mazhab Asy'ari terkait sifat kalam. Sifat kalam ini termasuk sifat yang diperdebatkan panjang dan lebar ya di dalam di dalam mazhab di dalam sejarah teologi Islam. Bahkan konon ya ilmu yang kita pelajari ini disebut ilmu kalam ya karena karena salah satu problem utamanya adalah masalah kalam. Kita tahu juga di masa Khalifah Al-Ma'mun ya, Abbasiyah, dia melakukan yang namanya al-mihnah ya. Orang sering menyebutnya sebagai semacam inkuisisi di dalam inkuisisi teologis ya di dalam Islam. Apapun. Jadi Mu'tazilah bilang Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Al-Quran adalah makhluk. Nah, sementara Imam Ibnu Hanbal bilang tidak, alam itu qadim. Nah, tapi kayaknya tidak diklarifikasi apa yang dimaksud dengan Al-Quran di sini. Oke, apa yang dimaksud dengan Al-Quran ini? Yang dimaksud adalah adalah sifatul kalam itu sendiri, makna yang ada dalam Tuhan itu sendiri, atau Al-Quran yang kertas ya, tulisan yang kita baca, yang kita pegang itu yang mana ini?
Itu kayaknya tidak diklarifikasi. Bagaimanapun karena ini katakanlah sama-sama ngotot ya. Maksudnya apa? Ya Mu'tazilah pakai tangan kekuasaan agar orang mengikuti pendapatnya, ya akhirnya banyak ulama yang apa? Banyak ulama yang menolak ya. Secara umum yang ulama ahlu sunnah yang menolak ya. Nah, tapi apapun, sekarang pokok pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa kalam Tuhan itu bukan suara dan huruf sebagaimana kalam kita sekarang, kalam saya sekarang ini kan pakai suara dan huruf ya, pakai apa sistem bahasa tertentu gitu. Nah, Tuhan berbicara tidak dengan huruf dan suara, tetapi bisa didengar. Dan Musa telah mendengarnya sebagaimana apa? Sebagaimana di dalam ayat tadi, wa kallamallahu Musa taklima. Ini mungkin rada gimana gitu ya. Dia tidak ada huruf dan suara, tetapi kok bisa didengar. Okay. Nah, dalam hal ini kita perlu paham ya, kalam itu sebenarnya ada artinya dua ya. Kalam itu dua. Jadi lafaz kalam ya, kata kalam itu sendiri kalau di istilah mantik disebutnya mustarak lafzi. Mustarak lafzi itu artinya dia apa, punya dua makna. Nah, tapi di antara dua makna ini tidak ada kesamaan. Itu namanya mustarak lafzi. Seperti kata genting kalau di dalam bahasa Indonesia. Genting bisa kita artikan apa, sebagai kondisi, bisa juga kita artikan sebagai apa, kondisi mendesak, ya kan? Artinya kan begitu kata genting. Nah, ini juga demikian. Nah, kata kalam itu mustarak lafzi. Antara apa dan apa? Pertama, arti dari kalam adalah apa? Susunan yang tertata. Nah, susunan suara, huruf yang tertata sedemikian rupa. Ya, seperti perkataan saya sekarang ini, suara, bahasa ini kalam. Ya, nah, setidaknya bagi yang mengerti ya, bagi kalau saya misalnya ngomong bahasa Arab gitu, aku baca kitab, bagi yang nggak ngerti bahasa Arab itu bukan kalam ya. Kalau di nahwu kan jelas ya, al kalamu apa, huwal lafdzul murakkabu al mufidu bil wad'i, ya kan? Nah, bagi yang tidak paham bahasa Arab, saat saya baca misalnya itu kan tidak mufid. Itu hanya lafaz yang murakkab tapi tidak mufid. Ya enggak? Nah, jadi itu satu makna dari kalam. Makna kedua adalah kalam nafsani. Kalam nafsani ini semacam apa ya? Semacam suara dalam hati kita, semacam suara di dalam diri kita, ya kan? Biasanya suara ini apa? Jelas banget ya, keluar banget kapan? Saat kita sholat, ya kan? Seharusnya pikiran kita diem, nah dan tertuju kepada apa? Kepada Tuhan, ya. Nah, baru Allahu Akbar, rohnya baru selesai titik, nah suaranya udah banyak muncul itu. Nah, nah habis sholat mau ngapain? Oh iya tadi kerjaan ada yang ketinggalan apa gitu macam-macam ya kan? Aduh lapar banget habis ini makan apa ya gitu. Itu kan semua kalam nafsani kan? Emang itu ada suaranya, ada huruf-hurufnya? Enggak. Ini itu kalam nafsani aja. Apa ya pembicaraan gitu aja, tapi yang pasti dia bukan suara, bukan huruf. Tapi kita mendengar. Nah, sifat kalam yang dimaksud di sini adalah apa? Kalam apa? Kalam nafsani. Ya, atau mirip dengan bilang mirip juga nggak pas ya. Sebenarnya yang mau dibilang itu kayak gini. Jadi pada manusia ada kalam yang berupa kalam lafzi itu, yang berupa lafaz, berupa suara begitu. Kemudian pada manusia juga ada namanya kalam nafsani. Nah, pada Tuhan, jadi ini cuma mau bilang kalam itu tidak mesti dengan suara dan huruf. Okay. Sebagaimana kalam nafsani. Nah, kalam Tuhan kira-kira yang mirip kalam nafsani. Nah, mau bilang gitu. Tapi yang nggak kayak kalam nafsani kita juga. Ya enggak?
Nah, ini hanya mau memberi pemahaman bahwa kalam itu tidak mesti bersuara dan berhuruf, itu aja. Oke. Jangan kemudian disamakan ya. Kalam Tuhan itu seperti kalam nafsani manusia. Nah, jangan gitu juga. Kenapa? Karena kalau kalam nafsani kita itu ya hadis kontingent, ya enggak. Nah, tadi kita ngomong apa gitu, tadinya kalam nafsinnya saat baru rokaan pertama katanya mau makan sate ya kan, begitu salam ganti makan bebek gitu. Enggak berubah pikiran, berubah suara nafsaninya. Oke enggak? Nah, kalam nafsani kita itu hadis, sedangkan kalam nafsani, kalau mau pakai istilah itu, sedangkan kalam Tuhan itu yang tidak bersuara dan berhuruf itu apa? Itu qadim. Nah, kalau kalam nafsani itu di dalam ithaf ya, Syekh Murtada Az-Zabidi mentarifkannya begini. Wal aqrabu fi ta'rifihi annahu nisbatun baina mufradaini qaimatun bil mutakallimi. Nah, jadi kalam nafsani yang ada di dalam diri kita itu apa? Ya sebenarnya adalah relasi di antara dua konsep. Oke. Relasi di antara dua konsep, di antara dua imajinasi, dua apa seterusnya ya. Secara umum ya dua konsep, katakanlah dua konsep tunggal. Nah, ya semacam begitu itu kalam nafsani kita. Oke. Hmm. Nah, kemudian di sini Imam Ghazali pakai analogi ya, pakai kias seterusnya. Ya, Tuhan berbicara tidak dengan huruf dan suara, tetapi bisa didengar dan Musa telah mendengarnya. Ini memang para ya orang Mu'tazilah gitu menolak ya. Nah, Musa itu mendengar suara, tetapi suara itu jadi Tuhan itu berbicara, tapi kalamnya itu adalah zatnya bagi Mu'tazilah. Nah, saat Musa mendengar kalam itu maksudnya Tuhan menciptakan suara di tempat yang lain. Nah, Nabi Musa kemudian mendengarkan suara yang diciptakan oleh Tuhan itu. Nah, bagi Mu'tazilah tidak masuk akal bahwa Tuhan yang kalamnya tidak dengan huruf dan suara, tetapi bisa didengar. Oke. Nah, tetapi ya ini analoginya ya, tetapi Tuhan sendiri bahkan bisa dilihat di akhirat, padahal dia bukan benda dan bukan warna juga. Oke, ini kan perbedaan cara persepsinya saja kan. Kita mendengar tapi yang bukan huruf, bukan suara. Nah, dan kita juga di akhirat akan melihat Tuhan, padahal dia bukan benda dan juga bukan warna. Nah, di sini kayaknya pikiran kita diupek-upek ya. Imajinasi kita itu kayak ya apa ya? Ya diupek-upek gitu lah. Bisa dibilang. Kita sudah terbiasa soalnya secara ini ya, secara indrawi, bahwa secara pengalaman kita sehari-hari yang namanya mendengar, yang namanya melihat itu pasti suara, atau yang kita lihat itu pasti benda dan juga warna. Itu pengalaman kita sehari-hari. Nah, saat kemudian Al-Quran bilang bahwa Nabi Musa berbicara atau Tuhan berbicara kepada Nabi Musa, dan bahwa juga Tuhan nanti di akhirat akan dilihat, bisa dilihat, padahal satu ya Tuhan bukan benda dan Tuhan juga tidak berwarna. Nah, tapi kita bisa melihatnya, pun juga kalam Tuhan tidak bersuara dan tidak berhuruf tetapi bisa didengar. Nah, itu agak ya berbeda ya dari kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin secara analogi Imam Ghazali bakal bilang, secara logika ya Imam Ghazali bakal bilang waham kita yang atau ya satu keterbatasan imajinasi kita, kedua hanya waham kita yang bisa bilang
Oh, tidak bisa semua yang kita bisa lihat, semua yang kita bisa dengar itu adalah suara, itu adalah benda dan warna dan seterusnya. Sebagaimana kalau di kitab Mantik Al-Mustasfa ya, Imam Ghazali menyebutkan contoh kesimpulan waham yang keliru. Kita sehari-hari melalui pengalaman sehari-hari mengalami bahwa setiap yang ada itu menempati ruang. Segala yang ada itu ada bentuknya. Oke, menempati ruang yang pasti, menempati waktu. Nah, sehingga kemudian secara tidak sadar waham kita mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan apa? Oh, segala yang ada itu yang mesti menempati ruang secara tidak sadar. Okay. Berdasarkan apa? Sekali lagi berdasarkan pengalaman indrawi kita. Nah, tetapi persis di situ kata Imam Ghazali, persis di situ sebenarnya waham keliru. Kenapa ya? Karena dalam hal ini saat kita mengambil kesimpulan segala yang ada, nah, itu sudah melampaui apa yang kita alami. Yang kita alami adalah apa? Bukan segala yang ada, tapi segala benda fisik yang ada di sekitar kita. Nah, itu menempati ruang. Tapi kemudian kita Kemudian kita mengambil kesimpulan yang sangat umum bahwa segala yang ada. Nah, itu melampaui pengalaman kita. Waham demikian. Nah, tampaknya ada hal yang sama ya, bisa dikenakan juga dalam masalah ini. Pengalaman kita yang namanya mendengar dan melihat itu, yang didengar adalah suara, yang dilihat adalah warna dan benda, bentuk benda. Nah, kemudian Tuhan bilang di dalam Al-Quran bahwa Dia Tuhan yang bukan benda dan juga tidak berwarna itu bisa dilihat. Kalau kita kemudian secara tidak sadar waham kita seakan-akan mau menolak. Nah, itu bermasalah. Oke nggak? Nah, itu bermasalah. Paling banter ya ini hanya menyalahi kebiasaan saja. Paling jauh ini hanya menyalahi kebiasaan saja. Tapi ya lagi pula kita juga punya pengalaman toh dengan kalam nafsi itu, dengan kalam nafsani itu kita mendengar suara di dalam diri kita ya, padahal ya suara dalam tanda kutip ya, padahal ya bukan suara fisik. Ya enggak, yang kita dengar adalah kalam nafsani tapi bukan fisik. Kemudian yang kedua, pokok yang kedua terkait kalam Tuhan itu satu. Kalam Tuhan adalah satu sifat yang menunjuk kepada segala yang bisa ditunjukkan melalui kata-kata, sebagaimana pengetahuannya adalah satu pengetahuan mengenai segala yang bisa diketahui. Jadi ini masalahnya begini. Sekarang saat saya menjelaskan ilmu kalam, ya ini perkataan saya mengenai ilmu kalam. Oke enggak? Saat sebentar lagi misalnya saya mau pulang, saya naik motor, saya cerita, nah ini perkataan lain mengenai saya pulang naik motor dan seterusnya. Oke enggak? Nyampe rumah, saya pulang, saya mau makan apa dan seterusnya, ini adalah perkataan saya terkait terkait makanan. Jadi berbeda-beda konten, maka berbeda-beda kalam juga. Ya enggak? Nah, jadi dalam tiga hal, mengenai tiga konten itu, saya punya tiga kalam. Nah, kira-kira gitu. Nah, pada Tuhan, apakah demikian juga? Ataukah dia punya satu kalam, tapi segalanya tercakup di dalam satu kalam itu? Nah, itu masalahnya. Kalau pengetahuan jelas, pengetahuan Tuhan itu tidak doesn't multiply gitulah ya. Dia tidak jamak gitu ya. Karena kontennya banyak maka pengetahuannya jadi banyak. Enggak begitu. Dia satu pengetahuan tapi mengenai segalanya.
Demikian juga kalam, dia adalah satu kalam tapi mengenai segalanya. Oke. Nah, sementara Al-Qur'an itu kok jadi banyak gitu? Nah, karena sekali lagi Al-Qur'an itu Al-Qur'an yang yang saya maksud Al-Qur'an yang berbahasa Arab ya. Al-Qur'an yang berbahasa Arab itu secara umum dia adalah bahasa kalam yang berupa kalam lafzi yang menunjuk kepada makna, yang menunjuk kepada kalam yang ada pada Tuhan. Oke, tetapi karena mau tidak mau ya, karena kalam yang berupa lafaz itu ada di dunia benda, ada di dunia yang hadis, maka mau tidak mau dia mesti membanyak, dia mesti apa? Multiply, dia mesti banyak. Tetapi dia menunjuk hanya kepada satu kalam Tuhan saja. Oke enggak? Nah, jadi perspektif menjadi fakta kejamakan kalam Al-Qur'an, kalam lafzi itu hanya dari perspektif kita saja. Enggak. Itu hanya dari perspektif dan pengalaman kita saja yang mau tidak mau ya, yang mau tidak mau ya kita mesti mengalaminya demikian. Kenapa? Ya karena memang kita hidup di dunia yang jamak. Oke enggak? Cerita-cerita Al-Quran mengenai Nabi Yusuf misalnya, ya enggak? Itu kan sequence. Nabi Yusuf, saudaranya melamar, mengajukan kepada bapaknya agar mereka mau membawa Yusuf, membawa main, kemudian dibawa main, dicemplungkan ke sumur, dari sumur kemudian ditinggalkan, kemudian ketemu kafilah dari Mesir, dibawalah ke sana, dan seterusnya. Itu kan sequence ya. Itu saja. Nah, itu kan cerita seluruh surat Yusuf itu, kalamnya banyak, ayatnya banyak, kalam lafzinya banyak. Ya enggak? Nah, tapi ya mau tidak mau, karena kita hidup di dalam ruang, kita hidup di dalam waktu, yang semuanya ada sekuensinya, ada banyak kejamakannya. Nah, sementara Tuhan lepas, dia bebas dari ruang dan waktu. Ya maka kalamnya adalah satu kalam tapi segalanya. Kalau di dalam Al-Quran disebut kalimat Rabbi, kalimat ya, jamak itu yaitu karena apa? Karena bi'atibari apa ya istilahnya ya? Bi'atibari dalalat kali ya. Dari segi bahwa apa? Kita ini masing-masing satu itu adalah apa? Adalah kalam yang menunjuk kepada kalam Tuhan yang satu. Tapi kalamnya Tuhan pada dirinya sendiri ya, kalam itu satu. Oke, dia tidak menjadi banyak karena isinya banyak. Oke, nah tidak demikian. Nah, sebagaimana pengetahuannya juga adalah satu pengetahuan mengenai segala yang bisa diketahui. Nah, ini pokok kedua. Kemudian satu lagi pokok ketiga, kalam Tuhan juga bisa dibaca. Kalam Tuhan bisa dibaca dengan lisan, dihafal dalam hati, dan ditulis dalam mushaf, tanpa kalam itu sendiri bertempat dalam semua itu. Sebagaimana langit, bumi, dan surga neraka bisa ditulis dalam lembaran kecil, tersimpan dalam kalbu yang kecil, dan dilihat dalam bola mata yang kecil. Maksudnya kayak gini. Saat menjelaskan pokok ini, Syekh Murtada Az-Zabidi kemudian mengutip penjelasan penjelasan Imam Al-Ghazali di dalam dalam kitab Iljamul Awam. Tapi sebenarnya penjelasan ini ditulis oleh Imam Ghazali di dalam beberapa buku lain ya. Di dalam Al-Mustasfa juga ada, di dalam Mantik Al-Mustasfa ada, kemudian dalam Mishkat kayaknya ada juga ya. Intinya penjelasannya demikian. Bagaimana kalam kalam Tuhan itu, kalam Tuhan yang satu itu, nah kok bisa dibaca dengan lisan, dihafal, dan seterusnya. Pertama, kalamnya sendiri kita mesti pahami, kalam itu ada dua makna. Oke, kalam yang di dalam diri Tuhan sendiri,
ya. Kemudian kalam lafzi. Oke, kalam lafzi itu yang berbahasa, yang bisa ditulis dan seterusnya. Sedangkan kalam nafsani itu yang ada di dalam diri Tuhan. Jadi di dalam ini jangan ditanyakan, jangan dipahami kayak ruang atau apa ya. Ini hanya biar memudahkan ini aja. Oke, sekarang kata Imam Ghazali di dalam Iljamul Awam itu ada 4 level eksistensi. Oke, ada 4 level eksistensi. Pertama, wujudun fil a'yan, eksistensi konkret. Ya, eksistensi konkret, maksudnya di luar pikiran kita. Kemudian wujudun fil azhan, tadi a'yan, sekarang azhan. Nah, ada apa di dalam pikiran kita. Kemudian wa wujudun fil lisan, kemudian ada di dalam lisan, di dalam ungkapan bahasa lisan kita. Kemudian wa wujudun fil, nah, ini udah enak ini akhirannya nun dari tadi ya. Fil a'yan, fil adhan, fil lisan. Nah, yang tulis wa wujudun fi tulisan. Nah, gitu aja. Biar berakhiran an semua ya. Wujudun fil a'yan, wujudun fil adhan, wujudun fil lisan, wujudun apa fi tulisan. Nah, gitu. Ada di dalam tulisan. Artinya apa? Kita ambil contoh api atau neraka, ya. Api aja. Ada api yang di luar yang sifatnya panas, yang bisa membakar. Oke. Nah, itu namanya wujudnya api secara konkret namanya. Nah, kemudian api itu hadir di dalam pikiran kita. Kalau di bahasa filsafatnya terrepresentasikan. Re kembali, present hadir. Api hadir kembali di dalam apa? Di dalam pikiran kita. Nah, kita akhirnya kemudian bisa membayangkan api. Tapi untungnya apa? Untungnya api yang di dalam pikiran kita itu tidak membakar. Ya enggak? Itu tidak membakar. Nah, itu namanya wujud fil azhan. Api itu kemudian kita ekspresikan di dalam bahasa lisan. Kalau oleh orang Indonesia kemudian disebut API, api. Oleh orang Arab disebut nar, oleh orang Inggris disebut fire, dan seterusnya. Oke nggak? Nah, itu wujudun fil lisan, dalam bahasa lisan. Nah, kemudian keberadaan di dalam bahasa lisan ini kemudian kita tulis menggunakan huruf abjad. Oke nggak? Kita tulis di dalam kertas, tulis di laptop, dan seterusnya. Nah, relasinya apa? Relasinya mulai dari wujud kembali di dalam wujud fil azhan. Nah, kalau ini relasinya representasi tapi bisa dibilang natural, hadir sebagaimana adanya. Oke enggak? Hadir sebagaimana adanya. Nah, tapi mulai dari wujud fil azhan kepada wujud fil lisan, mulai dari ada di dalam pikiran kemudian direpresentasikan kedua kalinya di dalam lisan. Nah, itu sudah mulai ada pengaruh kultural. Makanya kemudian bahasanya beda-beda, istilahnya beda-beda. Oke enggak? Istilahnya kemudian beda-beda. Nah, sudah mulai ada wada istilahnya ya, al-wada'u istilahnya. Kemudian juga dari wujudun fil lisan kepada wujudun fil apa fi tulisan itu, nah itu juga apa? Sama ya, bisa ditulis dengan berbagai macam cara ya. Bahasanya Indonesia atau Melayu tapi ditulis pakai tulisan pegon misalnya avi jadinya ya kan. Ditulis pakai aksara Jawa juga bisa dan seterusnya. Jadi hubungannya adalah hubungan representasi. Sedangkan dari bahasa tulisan ke bahasa lisan
Itu relasinya apa? Relasi bisa dibilang signifikansi. Bahasa tulisan itu menandai bahasa lisan itu menandai apa? Menandai eksistensi di dalam pikiran, eksistensi di dalam pikiran itu menandai eksistensi di dalam ayan, menandai eksistensi yang konkret. Nah, gitu. Jadi dari awal relasinya adalah relasi representasi, begitu dibalik nanti menjadi relasi apa? Signifikansi, relasi penandaan. Nah, sekarang bayangan api di dalam pikiran kita. Itu sebenarnya api apa bukan? Kalau dia bukan api, itu terus itu bayangannya apa? Ya enggak? Nah, saat kita ngaca, saat kita ngaca nih, kita nyalain video sekarang di Zoom, ya kan? Di Zoom. Kemudian tampil muka saya kan? Yang tampil di Zoom situ di video itu muka saya kan? Nah, kalau bukan terus itu muka siapa? Oke enggak? Saya ini kan sekarang ini kan wujudun fil a'yan. Oke enggak? Saya yang hadir di sini sekarang di Ciganjur ini. Nah, ini kan wujudun fil a'yan. Nah, sedangkan yang muncul di video itu mirip lah ya dengan wujudun fil azhan. Nah, kalau itu bukan saya lah terus siapa? Oke enggak? Nah, nah, sekarang ini yang Imam Ghazali mau bilang. Kalam Tuhan yang fil a'yan itu di mana? Ada di dalam Tuhan sendiri. Oke enggak? Nah, kemudian kalam yang bukan bahasa yang di dalam Tuhan itu, bukan dalam rupa bahasa itu, dibahasakan dalam rupa bahasa Arab, ya jadinya Al-Quran yang kita baca itu. Oke enggak? Tapi itu lompat ya, dari kalam apa? Dari kalam yang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dari kalam yang bukan bahasa, kemudian diterima oleh Nabi dalam rupa bahasa. Nah, di situ Al-Quran menjadi apa? Mempunyai wujud fil azhan, di dalam hati, di dalam kalbunya Nabi, di dalam pikirannya Nabi. Oke enggak? Dan Nabi menerimanya. Nah, Nabi kemudian mengatakannya, membacakannya kepada para sahabat. Saat itu kemudian Al-Quran menjadi apa? Mempunyai wujudun fil lisan. Saat kemudian para sahabat Nabi menuliskannya di dalam ya pelepah kurma apalah macam-macam itu, maka mulailah kemudian kalam itu mempunyai wujudun fi tulisan. Oke enggak? Nah, nah, jadi saat kita membaca Al-Quran, yang bacaan, perbuatan kita, yaitu, ya tentulah itu bukan kalam Tuhan perbuatan kita. Tapi yang kita baca itu menunjuk kepada kalam Tuhan. Oke enggak? Jadi dalam satu arti bisa kita bilang apa? Kalam Tuhan itu yang adalah, mau bilang bagian nggak enak, takutnya nanti dikira bagian kayak fisik gitu ya. Yang pasti kalam yang adalah something of God, kira-kira gitu. Tapi jangan bilang part ya, part of, tapi yang jelas something of gitu. Yang adalah divine, yang adalah ilahi itu hadir di dalam apa? Di dalam Al-Quran, terrepresentasikan di dalam lafaz-lafaz Al-Quran. Maka itu kemudian Al-Qurannya jadi sakral. Kenapa ya? Karena kalamnya sendiri adalah kalam Tuhan, yang adalah sakral Tuhan, Sang Maha Sakral yang Maha Suci. Saat kemudian makna atau kalam itu hadir di dalam lafaz-lafaz atau terrepresentasikan di dalam bahasa-bahasa Al-Quran itu, bahasa Arab itu, ya kemudian bahasa Al-Quran itu kemudian menjadi suci juga. Bukan terutama karena kontennya ya, maksudnya karena
Al-Quran ngomong tentang Tuhan gitu, kemudian jadi sakral, itu bukan terutama karena itunya, bukan. Kita tiap hari ngomong tentang Tuhan, tapi omongan kita nggak sakral, ya nggak? Anak filsafat, anak ilmu kalam gitu, nulis kitab ilmu kalam, nulis skripsi filsafat tentang Tuhan, skripsinya itu nggak sakral, belum tentu. Ya oke lah, nggak sakral aja lah ya. Belum tentu sakral. Anak tafsir hadis, ya nulis skripsi tafsir gitu, skripsi tentang Al-Quran, sakral belum tentu. Sakral itu kenapa? Karena yang ilahi hadir di situ. Nah, yang ilahi hadir pada Al-Quran. Al-Quran juga ngomong tentang lembah. Al-Quran juga ngomong tentang susu min baini farsin wadamin. Nah, kata Quran. Di antara kotoran dari kalam Tuhan, representasi kehadiran. Nah, gitu. Jadi bagaimanapun yang kita baca, ya kalau bacaan kita, tindakan kita itu dia tidak qadim, jelas. Al-Quran yang yang kita pegang, yang dicetak oleh penerbit itu jelas tidak qadim lah. Ya, sebagian memang berpendapat Al-Quran yang kita pegang, yang yang ditaruh di rak macam-macam itu qadim. Ada yang bilang begitu, tapi enggak lah, jelas. Kalau dibilang qadim ya berarti yang tadinya tidak qadim kemudian jadi qadim kan. Yang tadinya hadis, yang tadinya adalah baru, ya baru dibuat barusan spidolnya atau pennya gitu, tintanya baru dibuat. Nah, kemudian sekarang kita buat nulis Bismillah gitu, kemudian tulisannya apakah kemudian jadi qadim juga? Ya enggak, tapi dia menunjuk kepada kalam yang qadim. Bacaan kita ya jelas nggak qadim lah. Kita sekarang nggak baca Al-Quran, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itu mendahului sin mendahului mim, itu kan sudah tanda-tanda zaman, tanda-tanda temporal. Oke nggak? Tanda-tanda apa bacaan kita itu berada di dalam waktu. Oke nggak? Itu tidak qadim, bacaan kita tidak qadim. Tetapi yang kita baca itu menunjuk kepada yang qadim. Dalun ala kalamillahi al-qaim binafsihi, dia menunjuk kepada kalam Tuhan yang ada pada Tuhan. Dari perspektif kita itu adalah menunjuk kepada kalam yang ada pada Tuhan. Kalau dilihat dari perspektif dari atas, itu adalah kehadiran, itu adalah tanzil. Oke enggak? Itu adalah tanzil. Nah, kemudian nah ini dia, ini terakhir ya. Oh ya, terakhir, alhamdulillah. Posisi umum mazhab Asy'ari tentang sifat-sifat makna. Sifat-sifat makna ya, mulai dari sifat hidup, tahu, kehendak, kuasa, pendengaran, penglihatan, dan kalam itu tidak identik dengan esensi atau diri Tuhan. Ini kontra Mu'tazilah. Ya. Ini kontra Mu'tazilah. Mu'tazilah bilang Tuhan itu ya dia hidup dengan zatnya, dia mengetahui dengan zatnya, dia berkehendak dengan zatnya, dia berkuasa dengan zatnya. Jadi sifat-sifat itu tidak punya realitas, ya, realitas yang secara ontologis distintif. Wah, ini bahasa apa ini ya? Secara ontologis, secara ontologis berbeda dari diri Tuhan. Diri Tuhan adalah pengetahuan, diri Tuhan adalah kehendak pada saat yang sama, diri Tuhan adalah kuasa, diri Tuhan adalah pendengaran, diri Tuhan adalah penglihatan, dan diri Tuhan juga adalah kalam. Tapi secara rasional, secara epistemologis itu tidak mungkin, kata siapa? Kata Asy'ariyah. Ya karena kita
pastilah yang kita pahami dari kata tahu, dari konsep tahu itu ya jelas berbeda dengan konsep kehendak. Oke enggak? Secara pemahaman saja udah beda gitu. Belum lagi misalnya kata sifat di dalam bahasa misalnya wahuwas sami'ul basir. As-sami itu artinya apa? As-sami itu artinya adalah diri yang punya sifat pendengaran. Oke enggak? As-sami itu artinya bukan diri yang adalah pendengaran, bukan. Dia adalah diri yang punya sifat pendengaran. Jadi secara bahasa saja namanya istiqaq itu isim mustaq ya. Nah, namanya isim mustaq itu yang berupa isim sifat itu menunjuk kepada adanya zat yang punya apa? Yang punya isim jamidnya dari isim mustaq itu. Jadi dengan kata lain, as-sami' itu adalah zat yang punya sifat sam'un, yang punya sifat pendengaran. Maksudnya gitu. Kalau enggak nanti ya isim jamid dan isim mustaq jadi sama maknanya. Oke, secara bahasa, secara makna saja udah masalah gitu. Oke. Nah, misalnya apa ya? Antara qari'un ya, dan qiraah beda ya. Qiraah adalah bacaan, tindakan membaca, sedangkan qari adalah orang yang membaca, orang yang melakukan tindakan pembacaan. Tentu si orang itu tidak identik dengan pembacaan itu kan? Jelas enggak? Demikian juga sifat-sifat yang lain. Jadi dia secara ontologis, secara dalam keberadaan ya, dia punya realitas ya, dia punya kenyataan yang berbeda. Sekali lagi, berbeda, bukan terpisah. Oke enggak? Berbeda dari diri Tuhan. Ya, kalau di bahasa teknisnya zaidun ala zat. Sifat-sifat itu apa? Zaidatun ala zat. Berbeda dari zat. Tetapi tidak terpisah. Oke enggak? Berbeda tapi tidak terpisah. Makanya dibilang ada padanya pada Tuhan dan tidak terpisah darinya. Ini lagi-lagi kontra Mu'tazilah. Mu'tazilah bilang saat Tuhan berbicara itu kalam itu yang terjadi apa? Seperti dalam kasus Nabi Musa itu, Tuhan menciptakan suara, ibarat dia muter kaset di mana gitu ya. Nabi Musa kemudian mendengar suara putaran kaset itu. Nah, itu disebut kalam. Nah, sebenarnya yang didengar sekarang suara siapa? Ya bukan suara Tuhan lah. Ya kan, bukan pembicaraan Tuhan karena Tuhan ciptakan suara itu di dalam objek lain. Kata Mu'tazilah begitu. Oke. Nah, tapi bagi Asy'ariyah tidak. Ya, sifat itu ya ada pada Tuhan sendiri, tidak di luarnya, tidak keluar. Oke, tidak terpisah. Nah, Hanabilah, mazhab Hambali dalam satu arti juga mengatakan demikian. Mengapa? Karena dia bilang bacaan kita itu pun bacaan Al-Qur'an kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu juga kalam, itu juga kalamullah. Itu juga apa? Kalamullah yang qadim itu. Jadi seakan-akan apa? Ada kalamullah yang qadim tetapi terpisah dari Tuhan. Nah, Asy'ariyah enggak. Asy'ariyah tidak bilang begitu. Bacaan kita, perbuatan kita itu adalah makhluk. Sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Oke enggak? Nah, kemudian semua sifat itu adalah qadim. Qadim artinya sekali lagi, qadim apa artinya? Tidak punya permulaan. Dia tidak bermula. Dia mengatasi, dia melampaui waktu. Nah, jelas lah ya, mengapa semua sifat ini qadim. Kita balik lagi ke asumsi dasar akidah Asy'ariyah. Saat bicara tentang sifat-sifat ya sebenarnya baliknya kita ke sini lagi mau nggak mau ontologi Asy'ariyah mengenai wujud ya.
Jadi teologi Asy'ariyah membuat separasi ya, membuat pemisahan, bukan hanya pembedaan ya, tetapi pemisahan yang ketat ya, unbridgeable gitu, yang tidak terjembatani antara yang kadim dan yang kontingen. Nah, yang kadim adalah Tuhan. Nah, sifat-sifat Tuhan ya tidak mungkin dia kontingen. Oke, kenapa? Ya karena kalau nanti sifat Tuhan itu kontingen, ya maka Tuhan akan menjadi tempat, Tuhan akan menjadi lokus untuk sifat-sifat yang kontingen ini. Ya kalau dia balik lagi ke argumen kekadiman, ya enggak? Kemudian kalau Tuhan kalau Tuhan mempunyai sifat-sifat yang kontingen, sifat-sifat yang sebelumnya tiada kemudian menjadi ada, ya maka Tuhan sendiri juga bakalan menjadi kontingen. Tuhan sendiri bakal menjadi hadis. Oke enggak? Nah, karena itu sifat-sifat Tuhan itu ya mesti juga menjadi kontingen. Oke. Dan sependek bacaan saya di Al-Iqtisad kalau tidak salah, bagi Imam Ghazali tidak masalah. Kalau bagi Mu'tazilah kan bermasalah ya, ta'addudul qudama itu bermasalah. Yang kadim itu tidak mungkin banyak kalau kata Mu'tazilah. Tapi bagi Asy'ariyah tidak masalah. Karena banyak yang kadim, yang bermasalah itu adalah banyak Tuhan. Bukan banyak yang kadim. Oke enggak? Diri, zat Tuhan itu juga itu qadim jelas. Sifat-sifatnya juga qadim. Kalau begitu ta'addudul qudama ya enggak masalah. Karena yang bermasalah itu adalah apa? Ta'adduduz zat. Oke? Yang bermasalah itu adalah ta'adduduz zat. Bagi sebagian juga ta'adduduz sifat. Tapi apapun, yang paling inti adalah apa? Ta'adduduz zat. Ta'adduduz zat al-ilahiyah gitu. Banyaknya diri atau esensi yang ilahi, itu yang bermasalah. Oke, Oke sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, tidak ada ya. Semoga tidak ada pertanyaan ini menunjukkan ilmunya nyampe. Amin. Ya, demikianlah. Semoga berkah ilmu pengetahuan begini ini dia abstrak ya apa gitu ya. Tapi ya memang fungsi. Pak Wawan. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ya mau nanya atau memastikan sedikit ya. Jadi tadi Pak Wawan berkata bahwa kemudian teks atau redaksi atau lafaz itu kan menunjuk pada sesuatu ya. Jadi menunjuk pada sesuatu itu kan yang saya pahami misalkan dia makna gitu. Jadi misalkan kayak ini kan berkenaan dengan proses komunikasi antara Tuhan dengan hambanya atau para nabi misalkan di sini.
Jadi kan kalau dalam itu kan ada komunikator dan komunikan ya Pak ya. Nah maksud saya, jika memang benar apa namanya, mungkin nggak Pak maksudnya, mungkin nggak seluruh teks atau lafaz redaksi ini itu sesungguhnya juga terjadi reduksi makna gitu ya. Ketika kemudian kalam yang nafsani atau yang nafsi tadi yang begitu agung dan besar tersebut, ketika dia turun ke dimensi manusia, itu kan dia harus berkesesuaian pada situasi geografis, pada situasi antropologis di mana apa namanya wahyu itu turun. Jadi mungkin nggak maksud saya ada peluang terjadinya reduksi makna ketika apa namanya kalam nafsi yang begitu besar agung yang kodim mungkin ya ini mohon maaf jika salah itu kemudian dia dikurung dalam sistem penanda petanda ya kan Pak, yang dia harus berkesesuaian dengan di mana situasi tempat ya diucapkan atau dibahasakan gitu Pak. Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Itu kapan hari di ruang ya di ruang dosen di ya di UIN itu kapan hari ada profesor ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kata si profesor itu Al-Quran dari kalamullah kemudian turun ke Jibril, kemudian kemudian disampaikan kepada Nabi, kemudian oleh Nabi disampaikan kepada para sahabat, kemudian ditulis dan seterusnya, kemudian para ulama juga kemudian menafsir dan seterusnya gitu. Nah, yang sampai ke kita, kata si profesor, yang sampai ke Indonesia itu adalah tafsiran-tafsiran para ulama itu gitu. Jadi itu sudah reduksi, sudah keberapa kalinya itu. Ya. Itu sudah reduksi beberapa kalinya tuh. Jadi Islam yang sampai ke kita itu bukan Islam yang bukan yang dinabi atau apa gitu. Itu udah tafsiran ulama. Ya, saya dengar diskusi itu ketawa-ketawa aja sih dulu. Ya, untungnya Tuhan itu Maha Pengasih. Dia nggak minta kita berislam sebagaimana yang Dia tuntut. Ya. Yeah. Tuhan mau kita berislam sesuai kemampuan kita. Ya guys. Artinya apa? Ya memang itu sudah niscaya ya. Itu niscaya bahwa saat tapi saya tidak tahu apakah bahasa yang akan saya sampaikan sebentar lagi ini bisa dijustifikasi dalam dalam teologi Asy'ari ya. Tapi semoga semoga saja. Tapi yang saya pahami ya pasti dari Tuhan kemudian kepada makhluknya itu sudah pasti ada sudah pasti ada reduksi, sudah pasti. Dari Tuhan Sang Maha Agung ya, namanya penciptaan ya, secara umum dalam proses penciptaan, dalam proses ekspresi ya, itu kan prosesnya sama ya, secara teologis prosesnya sama, melalui kalam semua. Proses penciptaan melalui kun, proses pewahyuan ya juga melalui ya melalui firman Tuhan. Jadi penciptaan itu penciptaan dan pewahyuan itu selalu melalui kalam, melalui kun kalau simbolnya dalam Quran. Nah, dan namanya penciptaan, namanya proses ya sekali lagi penciptaan dan pewahyuan itu sudah pasti ada pengurangan. Gitu. Kalau di bahasa Al-Quran ya tanzil ya, turun. Ya. Nah, dari yang maha tinggi turun ke bawah. Oke. Nah, lagi saya tidak bisa menahan diri, analogi yang paling pas untuk itu adalah sinar matahari. Analogi yang paling pas menurut saya sebenarnya adalah itu. Tuhan dari matahari misalnya yang sinarnya sedemikian kuat, nah saat kemudian sinar itu memancar, mau tidak mau pancarannya karena ada jarak ya. Kalau di sini jaraknya jarak fisik dari sang sumber kemudian ke pancarannya, maka pancarannya mau tidak mau ya pasti
pasti berkurang. Makin jauh dari sang sumber makin berkurang. Nah, oh ya, karena aku sendiri juga pakai Allahu nurus samawati wal ardh, ya, Tuhan adalah cahaya langit dan bumi. Dan kalau di dalam Miskatul Anwar, Imam Ghazali nanti menjelaskannya menggunakan menggunakan modal itu. Cahaya yang makin jauh dari sumber itu makin berkurang. Mau tidak mau, ya, makin jauh makin jauh dari Tuhan, otomatis makin gelap, makin ya pengetahuan makin berkurang dan seterusnya, otomatis. Tetapi jelas kalau itu bukan alasan. Satu, itu jelas bukan alasan. Kedua, itu bukan kekurangan, karena memang katakanlah cara kerjanya demikian. Oke, itu sudah diniscayakan oleh apa? Oleh kenyataan, katakanlah oleh the nature of things, ya, oleh haqaiqul asya yang memang begitu. Nah, tetapi yang turun begitu itu pun dari makna di dalam Tuhan, kemudian Tuhan ekspresikan ke dalam bahasa manusia itu sekalipun ada reduksi, ya, kalam Tuhan yang tidak terbatas mengenai segala hal itu satu, tapi mengenai segala hal. Begitu di Quran kemudian ada batasannya, ada batasan kontingensi di dalam Al-Qur'annya, ya. Itu sekali lagi itu adalah niscaya, memang mau tidak mau begitu. Tetapi secara religius, maksudnya karena agama itu datang mau menyelamatkan manusia, mau tidak mau reduksi begitu, itu pun powernya sudah sedemikian luar biasa untuk menyelamatkan manusia. Jadi reduksi secara ontologis, tapi dia efisien, bukan efisien, dia efficacious gitu ya, maksudnya manjur, katakanlah gitu. Secara nggak tahu apa bahasa yang ininya, ya. Dia manjur, dia bekerja menyelamatkan manusia. Oke, bukan berarti kemudian kita tadi yang saya bilang, Tuhan menuntut kita agar diselamatkan, agar kita bisa mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut agar kita jadi Tuhan. Nggak, itu utterly impossible lah, jelas, ya. Itu la mahalata muhalun, itu udah pasti mustahil. No. Oke, Tuhan mau kita mendekat, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Bukan, wow, Quran ini sudah pasti reduksi gitu. Kita kalau mau berislam secara komplit, ya, kita harus berislam dengan makna yang ada pada Tuhan sendiri. Enggak, itu enggak begitu cara kerjanya. Kira-kira gitu. The nature of things enggak gitu. Haqaiqul asya enggak begitu cara kerjanya. Iya, iya. Kira-kira demikian. Ya, ya tentunya nggak gitu, memang nggak gitu ya. Betul bahwa memang jika kita sepakat bahwa terjadi reduksi, tapi bukan berarti kemudian seperti yang Pak Wawan tadi katakan, ya kita harus berislam seturut dengan makna yang sebagaimana ya ada, ya kan. Itu kan agak impossible gitu kan. Tapi paling tidak fakta ini itu kemudian mengatakan kepada kita bahwa agar tidak terjadi monopoli tafsir, ya mungkin Pak, ya, atau tentang teks, tentang ayat-ayat tersebut, karena kemungkinannya kan ada begitu banyak kemungkinan yang masih mungkin bisa dibuka. Dulu lagi saya pernah baca bukunya Dr. Aksin, ya, Dr. Aksin Wijaya. Dia banyak menyoal tentang wahyu, ya. Beliau katakan misalkan wahyu itu, Imam Abu Hanifah mengatakan wahyu itu sampai pada makna, sampai kepada manusia kan dia berupa makna di dada, kemudian akibat bening dari terang budi manusia, kemudian makna tersebut baru alih ruangkan ke dalam bahasa. Itu maka kemudian dalam buku tersebut ia katakan artinya sesungguhnya kita bisa menggunakan bahasa apa saja seturut dengan di mana kita tinggal. Dia tidak mesti ada glorifikasi yang berlebihan terhadap bahasa Arab itu sendiri, Pak. Oke. Ini udah kompleks masalahnya. Bahasa Arab, ya, sebagai bahasa manusia, bahasa Arab sebagai bahasa Arab, ya memang dia tidak sakral, tapi bahasa Al-Quran, ya, bahasa Arab sebagaimana kemudian
di dalam Al-Quran, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, itu sakral. Tafsirnya ya silakan, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Arab, mau pakai apa ya silakan. Mau pakai itu ya silakan. Ya kira-kira gitu. Ya bahwa kemudian tidak ada monopoli tafsir. Ini di satu sisi kayak gimana ya? Di satu sisi kita bicara tidak boleh ada monopoli tafsir, tapi di satu sisi kita sering ngomong jangan belajar agama di YouTube. Jangan baca sumber agama di mana, jangan belajar agama di Google, belajar pada yang ahli. Itu agak nggak nyambung. Kontradiksi ya Pak ya? Agak nggak nyambung. Aneh sih, orang mau mendemokratisasi agama, pemahaman terhadap agama, tapi orang nggak pernah ngomong demokratisasi matematika gitu. Nggak pernah. Pengetahuan fisika, yang contoh paling gamblang ya, buku yang paling banyak dibeli orang, buku sains populer yang paling banyak dibeli orang, tapi juga paling jarang dibaca, bukunya Stephen Hawking kan, Brief History of Time. Itu asalnya di situ, konon aku pernah bacanya dong. Aku juga nggak pernah baca bukunya. Aku baca sejarahnya aja, sejarah penulisannya. Di situ ada 10 rumus awalnya, kata Hawking. Ya, ada 10 rumus fisika yang sedemikian ini gitu. Kata penerbitnya, Anda kurangi satu saja, kalau tidak salah Anda menambah pembaca sekitar 10 juta orang. Jadi kurangin rumus-rumusnya itu, sampai tinggal satu saja rumusnya. E sama dengan MC kuadrat. Dah. Oke, dari fisika itu yang isinya rumus doang, kalau kita pergi ke kampus, kita pergi ke labnya seorang profesor fisika teoretis kayak Hawking, kita pasti ketemunya rumus terus, deskripsinya sedikit. Ya enggak? Begitu kemudian dipopulerkan, kemudian rumusnya tinggal satu, rumusnya Einstein doang, sama dengan MC kuadrat, tapi banyak yang beli. Haris, apakah kita bisa bilang kemudian, oh tidak boleh ada tafsir tunggal? Iya, nggak gitu-gitu amat lah gitu. Dalam komunitas akademik ya tetap dipisahkan ya, antara mana yang tafsir yang ahli, mana yang tafsir yang populer, antara orang yang ahli dan mana orang yang berminat aja. Oke nggak? Di dalam agama pun juga demikian. Oke. Di dalam agama pun ya juga demikian. Ada orang yang ahli, ada orang yang tidak ahli. Ya itu fakta kehidupan. Yang tidak ahli, belajarlah kepada yang ahli. Masalah yang ahli kemudian gontok-gontokan karena menurutku ini tafsir yang benar, ini tafsir yang tidak benar. Silahkan uji berdasarkan kaidah-kaidah yang ada. Selesai. Oke nggak? Usul fikih itu ketat loh. Usul fikih itu ketat. Dia menuntut ada makna zahir, kemudian makna zahir ini hanya boleh dipalingkan, atau makna mujmal ya, makna apalagi ya secara umum itu ya, makna zahir, ada makna yang mujmal, yang global, ada makna yang umum, ada makna yang ya zahir. Semuanya tidak boleh dipalingkan ke makna lain tanpa ada evidence yang objektif. Nah itu tidak mudah. Okay. Dosen hermeneutik dulu, guru saya Pak Faris rahimahullah ya, Allahuarham, bilang usul fikih itu secara hermeneutik itu ketat. Kalau dan tidak sembarang orang bisa ya, satu, memahami usul fikihnya saja sudah susah. Kedua, mencoba melahirkan tafsir yang sesuai dengan usul fikih, yang seketat yang dituntut oleh usul fikih, itu saja sudah tidak mudah. Bahwa kemudian di situ bisa banyak muncul perspektif, karena menurut yang satu ini adalah evidence, yang menurut yang lain ini bukan evidence, ya silahkan. Itu adalah komunitas apa? Katakanlah itu perdebatan di dalam komunitas akademik. Oke enggak? Tapi setidaknya kita tidak, omongan kita setidaknya masih nyambung gitu loh. Oke enggak? Maksud saya di satu sisi jangan
kita tidak terlalu menekankan kebebasan menafsir, kita tidak terlalu menekankan atau mengabsolutkan kebebasan menafsir, karena kemudian setiap orang berhak menafsir, tetapi di sisi lain kita juga tidak membatasinya pada kelompok tertentu. Yang ahli silahkan, prinsipnya demikian. Oke, ini ada pertanyaan katanya dari TikTok live ya. Kalau kita digoda sama iblis ya, nah kalau iblis itu digoda siapa? Nah, ini ya mungkin jawaban yang nggak tahu ini kena apa enggak, tapi ini moga aja lucu ya. Kalau kata Gus Dur apa? Ya tanya iblis lah, kok tanya saya. Udah bener Pak, udah bener itu. Ya sih. Dua, ini mungkin jawaban agak lebih serius. Kita selalu kalau kita sesat, kalau salah kita selalu nyalahin iblis. Ya enggak? Kita enggak fair. Ya kan? Apa? Kalau di dalam Quran kan ada juga lupa ya. Syayatinul insi wal jin, setan-setan berupa apa? Manusia dan jin. Kita sendiri juga adalah setan. Oke, enggak ada aspek kesetanan di dalam diri kita. Itu kalau kalian nggak terima, mau dibilang enggak ada aspek kesetanan di dalam diri kita. Jadi kita nggak harus nyalahin setan, nyalahin iblis. Nah, kalau kita salah, kalau kita berdosa, ya enggak. Kalau kita berdosa, ya udah istighfar aja, nggak usah nggak usah nyalahin yang lain, oke enggak? Ya sih. Ya iblis kalau dia keliru, ya mungkin dia juga tergoda oleh dirinya sendiri. Ya enggak sih? Ya kan? Ya kita kayaknya lebih sering tergoda ya, oleh diri kita sendiri ketimbang oleh yang lain kan, oleh iblisnya. Kalau kita lagi mahasiswa lagi kiriman lagi telat, kita dongkol sendiri, ya kan? Memang perlu nunggu digoda iblis biar kita marah karena kiriman telat gitu? Enggak lah. Saat kita ketemu yang cowok ketemu yang cewek di kelas gitu, atau yang cewek lihat yang cowok mas-mas yang ganteng gitu, emang nunggu iblis untuk tergoda? Enggak perlu. Kita udah pintar sendiri kok sesat kita. Oke enggak? Kasihan iblis disalah-salahin terus. Oke, apapun cukup ya. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Kalau ya saya pasti ada salah, ya tolong dimaafkan. Kalau ada yang benar, walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup ya, sampai jumpa pekan depan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Wawan. Ya, sama-sama.